Halo, perkenalkan nama saya Henok Borotura Tabehkana, NIM 23120190. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dari jurnal 1 sampai jurnal 7. Untuk jurnal pertama, judulnya A Survey on Privacy and Security in Distributed Cloud Computing, Exploring Federated Learning and Beyond. Untuk latar belakangnya, perkembangan pasar teknologi cloud computing telah mengubah cara organisasi dan individu penyimpanan, memproses, serta menganalisis data dalam skala besar. Sistem komputasi awan yang bersifat terdistribusi memungkinkan penyebaran sumber daya komputasi ke berbagai lokasi geografis, memberikan fleksibilitas dan efisiensi tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya volume data dan kompleksitas arsitektur terdistribusi, muncul berbagai tantangan serius terkait privasi, keamanan data, dan keandalan sistem. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap berbagai tantangan, pendekatan, dan solusi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan dalam sistem komputasi awan terdistribusi, khususnya mengimplementasikan Federated Learning atau FL dan teknologi pendukung lainnya. Untuk metodologinya, penulis mengulas dan membandingkan 4 pendekatan utama, yaitu MPC, DP, TII, dan FL, berdasarkan kerangka kerja terstruktur. Analisis ini didasarkan pada tinjauan makalah penelitian terkini dari jurnal dan konferensi terkemuka. Untuk hasil utama survei ini adalah identifikasi dan perbandingan 4 pendekatan utama, MPC, DP, TII, dan FL untuk privasi dan keamanan di DCC. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa keamanan dan privasi merupakan aspek paling krusial dalam pengembangan sistem komputasi awan terdistribusi atau distributed cloud computing, terutama ketika sistem tersebut digunakan untuk pengolahan data berskala besar dan sensitif. Untuk jurnal kedua, judulnya Reinforcement Learning Driven Adaptive Perfect Aggressiveness Control for Enhanced Performance in Parallel System Architecture. Untuk latar belakang, perkembangan pesat teknologi komputasi modern telah mendorong munculnya sistem paralel atau parallel system architectures yang mampu menjalankan berbagai proses secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data. Sistem paralel menjadi fondasi utama bagi komputasi performa tinggi, yaitu High Performance Computing atau HPC, data center, serta berbagai aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. Namun, meskipun arsitektur paralel memiliki potensi besar dalam meningkatkan throughput dan efisiensi, kinerja aktualnya masih sering terhambat oleh bottleneck memori dan latensi akses data. Tujuan jurnal ini, penelitian bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi pendekatan adaptif berbasis Reinforcement Learning atau RL dalam mengatur tingkat agresivitas perfecting guna meningkatkan kinerja sistem paralel secara dinamis dan efisien. Untuk metodologi utamanya adalah memodelkan pengontrol sebagai agent RL yang berinteraksi dengan lingkungan sistem, atau diwakili oleh metrik prefixing. Untuk hasilnya, kontribusi utama adalah pengembangan kerangka kerja APAC yang adaptif menggunakan RL untuk mengontrol agresivitas perfector. Kesimpulannya, di sini menyimpulkan bahwa penerapan Reinforcement Learning atau RL sebagai mekanisme pengendali adaptif untuk prefect aggressiveness control yang mampu memberikan peningkatan performa yang signifikan pada arsitektur sistem paralel dibandingkan metode konvensional. Nah, dengan kemampuan RL untuk belajar dari umpan balik lingkungan secara berkelanjutan, sistem dapat menyesuaikan tingkat agresivitas prefixing secara dinamis sesuai kondisi waktu nyata atau real time, seperti variasi beban kerja, change means rate, dan utilisasi memori. Untuk jurnal ketiga, judulnya Agentic AI
Autonomous Intelligence for Complex Goals, a Comprehensive Survey. Nah, latar belakangnya, kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan atau AI telah melahirkan sistem yang mampu melakukan pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan analis data dengan presisi tinggi. Namun, sebagian besar sistem AI konvensional masih bersifat reaktif. Artinya mereka hanya mampu menjalankan instruksi atau menyelesaikan tugas spesifik sesuai data yang diberikan tanpa pemahaman kontekstual atau kemampuan untuk menentukan tujuan secara mandiri. Untuk tujuannya, di sini peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan pengembangan agentic AI, serta mengevaluasi tantangan dan peluang penerapannya dalam berbagai domain teknologi modern. Untuk metodologi, penulis melakukan tinjauan sistematis terhadap konsep-konsep dasar, karakteristik, metodologi, aplikasi, dan tantangan yang berkaitan dengan agentic AI. Hasil utama dari survei ini adalah sintesis komprehensif tata paradigma agentic AI yang membedakannya dari AI tradisional melalui otonomi, kemampuan beradaptasi, dan pengejaran tujuan yang kompleks. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa agentic AI merupakan langkah evolusioner dalam pengembangan kecerdasan buatan menuju sistem yang benar-benar otonom, adaptif, dan berorientasi pada tujuan kompleks. Dengan menggabungkan kemampuan persepsi, penalaran, pembelajaran, perencanaan, dan tindakan, agentic AI berpotensi merevolusi cara sistem cerdas beroperasi di berbagai sektor, mulai dari industri, pendidikan, hingga eksplorasi ilmiah. Untuk jurnal keempat, judulnya di sini Survey of Distributed Computing Frameworks for Supporting Big Data Analysis. Latar belakang, perkembangan teknologi digital dalam 1 dekade terakhir telah menghasilkan volume data yang sangat besar, kompleks, dan terus meningkat secara eksponensial. Fenomena ini dikenal dengan istilah Big Data yang memiliki karakteristik utama yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Big data kini menjadi aset penting dalam berbagai sektor, mulai dari bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan, karena mengandung informasi berharga yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai framework komputasi terdistribusi yang digunakan dalam pemrosesan dan analisis big data dengan fokus pada perbandingan karakteristik, keunggulan, dan tantangan implementasinya. Metodologi, jurnal ini menggunakan metodologi survei literatur dan analisis komparatif. Jurnal ini menganalisis arsitektur, mekanisme kerja, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing framework, terutama dalam konteks menjalani algoritma analitik yang kompleks dan iteratif pada big data. Hasil utama dari survei ini adalah identifikasi kelemahan fundamental dari framework komputasi terdistribusi berbasis MapReduce, Hadoop, Hadoop, Spark untuk tugas analisis big data yang kompleks dan iteratif, yaitu biaya 1 atau 0 dan komunikasi yang tinggi. Keterbatasan scalabilitas memori, khususnya Spark, dan ketidakmampuan menjalankan banyak algoritma serial secara langsung. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa framework komputasi terdistribusi memainkan peran fundamental dalam pengolahan big data, karena memungkinkan analisis data skala besar dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan dapat diandalkan. Setiap framework memiliki pendekatan unik terhadap manajemen tugas dan penyimpanan data, sehingga tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua skenario aplikasi. Untuk jurnal kelima, sini ada Harnessing Big Data Analytics for Healthcare, a Comprehensive Review of Framework Applications and Impacts. Latar belakangnya, dalam era digital saat ini, sektor kesehatan mengalami transformasi besar melalui penerapan teknologi informasi dan analisis data. Ledakan data dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik atau Electronic Health Records, EHRS, citra medis, sensor
variabel, genomik, hingga data sosial pasien, telah menciptakan kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan terus berkembang, fenomena yang dikenal sebagai big data. Untuk tujuan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan big data analitik atau BDA dalam bidang kesehatan dengan meninjau kerangka kerja, implikasi, aplikasi, dan dampak yang dihasilkannya. Metodologi jurnal ini menggunakan Systematic Literature Review atau SLR berdasarkan pedoman Prisma yang prosesnya meliputi 3 tahap, yaitu input, yaitu identifikasi pertanyaan penerapan, hierarki, strategi pencarian kata kunci di database seperti Scopus, dan Web of Science, pengumpulan artikel awal. Hasil utama jurnal ini yaitu mencakup gambaran komprehensif tentang ekosistem BDA di bidang kesehatan, termasuk siklus hidup, karakteristik 6V, yaitu volume, variety, velocity, value, dan variability. Dan alat pencarian misalnya Apache Solve, itu peran, kebutuhan, peluang. Kesimpulan jurnal ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa big data analitik memiliki potensi yang sangat besar dalam merevolusi sektor kesehatan modern. Dengan kemampuan untuk mengolah data dalam skala besar dan kompleks, BDA memungkinkan sistem kesehatan untuk berpindah dari pendekatan reaktif ke proaktif, yaitu dari pengobatan penyakit menuju pencegahan, prediksi, dan personalisasi perawatan pasien. Jurnal ke-6 yaitu A Survey on IoT Big Data Analytics System, Current and Future. Latar belakangnya, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah mendorong munculnya ekosistem digital yang sangat luas, di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, kamera, kendaraan, dan mesin industri dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan internet. Setiap detik miliaran perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi dan beragam format, yang menciptakan apa yang disebut sebagai big data IoT. Untuk tujuannya untuk menganalisis secara komprehensif kondisi terkini dan arah masa depan dari sistem analitik big data berbasis IoT atau IoT Big Data Analytics System dengan fokus pada arsitektur, metodologi, tantangan, dan potensi penerapannya di berbagai bidang. Metodologi jurnal ini menggunakan metodologi survei literatur atau literatur survey. Dan untuk penulis mengkategorikan sistem analitik Big Data IoT yang ada menjadi sistem pemrosesan batch and stream. Untuk hasilnya, itu pemetaan komprehensif sistem analitik Big Data IoT saat ini yang diklasifikasikan ke dalam perprosesan batch atau hidup atau spark based untuk data spatial temporal atau lintasan, dan pemrosesan stream atau FOG atau edge aware. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa IoT Big Data Analytics System atau IoT BDAS memainkan peran vital dalam mengoptimalkan pemanfaatan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kecerdasan sistem digital modern. Integrasi antara IoT, Big Data, Cloud, dan S5O Geocomputing sebagai elemen kunci untuk menghadirkan sistem analitik yang mampu beroperasi secara waktu nyata dan berskala besar. Untuk jurnal ke-7, sini ada Data Lab as a Service, Distributed Computing Framework for Multi-Interactive Analysis Environments. Latar belakangnya dalam transformasi digital, kebutuhan terhadap pengolahan dan analisis data berskala besar meningkat secara signifikan di berbagai bidang seperti sains, industri, pemerintahan, dan pendidikan. Analisis data modern seringkali melibatkan proses yang kompleks, kolaboratif, dan interaktif, di mana para peneliti atau analis memerlukan akses terhadap sumber daya komputasi terdistribusi untuk menjalankan eksperimen secara efisiensi dan simultan. Nah, untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi framework Data Lab as a Service atau DLAS sebagai solusi inovatif dalam menyediakan lingkungan analisis data terdistribusi yang multi-interaktif dan efisien. Metodologi utama adalah desain dan implementasi sebuah kerangka kerja perangkat lunak
atau DLS. Dan kerangka kerja ini dibangun di atas arsitektur microservice dan menggunakan teknologi kontainerisasi Docker yang diorkestrasi oleh Kubernetes. Nah, hasilnya, serta dari penelitian ini adalah pengembangan dan demonstrasi fungsional dari kerangka kerja DLAS. DLAS berhasil menyediakan platform online yang mengotomatiskan penyebaran lingkungan analis, data interaktif, dan customizable bagi peneliti. Nah, kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi framework Data Lab as a Service atau DLAS sebagai solusi inovatif dalam menyediakan lingkungan analisis data terdistribusi yang multi-interaktif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Untuk jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dr. Setiawan dengan NIM 23120200. Saya di sini akan membahas mengenai jurnal ke-8 dengan judul A Comprehensive Analysis of Blockchain Technology and Transfers Protocol Across Multi-Layered Framework. Penulis Rifat Hussain, Faisal Ahmed, Nurab Arafat Islam. Latar belakang perkembangan teknologi digital semakin pesat menuntut adanya sistem yang transparan, aman, dan terdesentralisasi dalam pengelolaan data serta transaksi digital. Dalam konteks ini, blockchain teknologi muncul sebagai salah satu inovasi paling revolusioner dalam bidang distribut komputing dan secure data management. Teknologi ini awalnya dikenal melalui penerapan pada mata uang kripto seperti Bitcoin, namun kini telah berkembang menjadi solusi universal untuk berbagai sektor keuangan seperti logistik, kesehatan, pemerintahan, dan Internet of Things atau IoT. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap teknologi blockchain dan berbagai protokol konsensusnya berdasarkan pendekatan multi-layered framework yang fokus pada aspek keamanan, efisiensi, skalabilitas, dan aplikasi lintas domain. Metodologi yang digunakan adalah analisis komprehensif yang menggabungkan tinjauan literatur, analisis komparatif, pengembangan taksonomi, keterangan kerja berlapis, dan simulasi. Hasil utama adalah taksonomi berlapis yang komprehensif dari arsitektur blockchain atau data network, compute, smart contract, dan application. Menceritakan analisis komponen dan protokol di setiap lapisan. Jurnal ini menjadikan analisis komparatif mendalam dari berbagai mekanisme. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa blockchain teknologi merupakan fondasi utama bagi sistem digital yang terdesentralisasi, aman, dan transparan, sementara konsep protokol menjadi elemen kunci yang menentukan keandalan dan performa jaringan blockchain. Jurnal ke-9 dan judul Optimizing Network Transfer Data Analysis Job atau Distributed Data Center. Penulis Chen Suhao Liu, Bao Chong Liu. Latar belakang perkembangan teknologi cloud computing dan big data analytics telah mendorong munculnya arsitektur distributed data center, di mana data disimpan dan diproses di berbagai pusat data atau data center yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Model ini memberikan keuntungan besar dalam hal redundansi, ketersediaan tinggi, high availability, serta pengurangan latensi bagi pengguna global. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses transfer data antar pusat data geografis atau distributed data center agar kinerja pekerjaan analitik berbasis big data dapat berjalan secara lebih efisien, cepat, dan menghemat sumber daya jaringan. Metodologi pemodelan masalah, formulasi optimasi transfer data antar DC atau single multi-job,
Hasil optimizing network transfer for data analysis job Astro Distribute Data Center. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa optimasi transfer data antar pusat data geografis merupakan aspek krusial dalam meningkatkan performa sistem analitik data berskala besar. Jurnal yang ke-10, judul Identification of Missing Person in Convolutional Neural Network, penulis PD N. Harsasai dan Vivi Saitiran. Latar belakang kasus orang hilang merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi perhatian serius di berbagai negara dalam banyak situasi seperti bencana alam, konflik perdagangan manusia, hingga kesehatan massal. Proses identifikasi orang hilang seringkali memerlukan waktu lama dan bergantung pada orang yang tidak selalu akurat atau tepat waktu. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi orang hilang berbasis convolutional neural network yang mampu mengenali wajah individu secara otomatis dan akurat dari dataset secara digital. Metodologi dataset menggunakan VIE-based database dalam turun 200 orang, 14 gambar per orang, dan total 2.800 gambar. Hasil identification of missing person in convolutional neural network. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa convolutional neural network CNN merupakan pendekatan yang efektif dan akurat untuk identifikasi orang hilang berdasarkan citra wajah digital dengan kemampuan dalam melakukan fitur extraction secara otomatis dari lapisan-lapisan konvolusional. Jurnal yang ke-11 dengan judul IAIS, a Service-Oriented Edge Computing Framework toward Distributed Intelligence, penulis Minjizan Janonsa. Terbelakang pertemuan pusat teknologi Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence AI dan Big Data telah mendorong kebutuhan sistem komputasi yang mampu memproses data secara cepat, efisien, dan terdistribusi. Model komputasi tradisional berbasis cloud computing tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan ini karena latensi tinggi, keterbatasan bandwidth, dan ketergantungan pada pusat data terpusat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan framework Edge as a Service yang mendukung komputasi serta terdistribusi melalui pendekatan berbasis layanan. Metodologi desain arsitektur mengusulkan arsitektur IaaS Service Oriented yang mencatat platform dari service. Hasil IaaS as Service Oriented Edge Computing Framework towards Distributed Intelligence. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa Edge as Service merupakan paradigma inovatif yang menjembatani antara cloud computing dan edge computing dan menyediakan layanan komputasi terdistribusi berbasis arsitektur layanan yang mampu mendukung perkembangan distributed intelligence di berbagai domain aplikasi. Jurnal ke-12, judul Beyond the Cloud Edge Inference for Generalized Language Models in Neural Network, dan penulis Tim Yuan dan Yani. Latar belakang kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya melalui pengembangan generatif large language model seperti GPT, BERT, dan LLMA, telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan sistem digital. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme optimasi inferensi LLM berbasis edge computing dalam konteks variety network guna mengatasi keterbatasan komputasi cloud dan memenuhi kebutuhan aplikasi AI real-time yang menuntut latensi rendah secara efisiensi energi tinggi. Metodologi pemodelan sistem
memodelkan jaringan etnik Neutral B, aturan pengguna Node A, controller. Hasil Beyond the Cloud Edge Inference for Generative Language Models in Wireless Network. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa Edge Inference untuk Generative Language Model merupakan langkah penting dalam mewujudkan AI yang cepat, adaptif, dan privasi sentris di era jaringan nirkabel generasi berikutnya. Zona 13 dengan judul Quantifying the Influence of Intermittent Connectivity on Mobile Edge Computing. Penulis Miahu, Diwu, Weidanwu, dan Julian Chen. Perhelatan pertemuan teknologi Mobile Edge Computing telah membawa perubahan besar dalam arsitektur jaringan modern, terutama pada sistem komunikasi berbasis 5G dan Internet of Things atau IoT. MED memindahkan sebagian besar komunikasi dan penyimpanan data dari pusat cloud ke edge network yang lebih dekat dengan pengguna akhir. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengatur dan menganalisis secara kuantitatif pengaruh intermittent connectivity terhadap performa mobile edge computing, serta mengidentifikasi mekanisme mitigasi yang dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi sistem. Metodologi pemodelan sistem MED pengguna mobile edge server implementasi fokus pada pure edge server. Hasil quantifying the influence of intermittent connectivity on mobile edge computing. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa intermittent connectivity memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja mobile edge computing, khususnya pada aplikasi yang memerlukan komunikasi real-time dan kontinuitas data tinggi. Zona 14, judul 13 of Trambed Video Frames Async Temporal Order Verification. Dan penulis Marjan Doyetoder, Ahmed Abdelaziz, dan Maria Radarestaren. Latar belakang dalam era digital saat ini, pengolahan video menjadi salah satu bidang penting dalam teknologi multimedia, keamanan, dan komunikasi visual. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode otomatis dalam mengurutkan frame video yang teracak Trambed frame dengan menggunakan pendekatan temporal order verification berbasis analisis visual dan temporal. Metodologi algoritma pengurutan mirip insertion sort, mengambil frame satu persatu dan menyisipkannya ke posisi terbaik berdasarkan probabilitas tertinggi dari model validator. Hasil sorting of Trambed video frames async temporal order verification. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa temporal order verification merupakan pendekatan efektif untuk mengurutkan frame video yang teracak berdasarkan hubungan temporal dan kontinuitas visual antar frame. Zona 15 dengan judul Flexible Replay Minimization Technique for Wind Solar Renewable Energy System under Unblazed and Distorted Grid Conditions. Penulis Solvidat dan Bin Knight. Latar belakang perkembangan teknologi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya telah menjadi fokus global dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta menaikkan emisi karbon. Integritas kedua sumber energi ini, sistem hybrid wind solar memberikan solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan karena karakteristiknya saling melengkapi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknik minimalisasi replay yang fleksibel guna meningkatkan performa dan kualitas pada sistem wind solar hybrid renewable energi di kondisi grid yang tidak seimbang dan terdistorsi. Metodologi konfigurasi sistem menggunakan sistem hibrida RED, BID, dan FTV. Pemodelan
kemudian membantu model matematis BIG dan RIG untuk menganalisis replay order T2 dan T6. Hasil flexible replay minimization technique for Wintolar renewable energy system under unbalanced and distorted grid condition. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa flexible replay minimization technique merupakan solusi efektif untuk meningkatkan performa sistem hybrid solar yang berprestasi pada kondisi grid tidak ideal, baik ketika terjadi ketidakseimbangan fase maupun distorsi harmonisa.